Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan kembali dikupas unboxing terkait dengan pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengupas perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Oke guys, terima kasih selama ini telah menyaksikan. Dan terima kasih juga telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan yang masih berwarna merah di bawah ini guys. Oke, klik tulisan subscribe. Baik, selamat menyaksikan. Oke, kita langsung guys ke peraturannya, ke pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kita akan lihat apa saja materi dari pasal 113 ini guys. Ya, kalau nggak salah ada 13 poin perubahan di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, kita mulai dulu dengan bagian pertama. Oke, tapi sebelumnya kita akan cek dulu guys. Ya, di pasal 113 menyebut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang. Oke, diubah menjadi sebagai berikut guys. Bagian pertama guys, ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Seperti biasa, kita akan langsung ke perbandingan guys. Ke perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang KUP-nya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke. Ayat 1 dan ayat 1A sepertinya tidak ada perubahan guys. Ya, sehingga memori penjelasannya pun masih sama ya kalau kita cek di undang-undang ini. Ketiknya sama. Oke. Ayat 1. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Oke, tindakan pemeriksaan dimulai pada saat disampaikan surat pemberitahuan ya guys. Ya, pada saat menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, baik kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Oke, tidak ada perubahan guys. Ayat 1. Ayat 1A. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Oke, jadi kalau surat pemberitahuannya rugi atau lebih bayar, maka cuma dikasih waktu 3 tahun, guys. Ya, karena di sini harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Daluarsa penetapan itu, guys, kata memori penjelasan ayat 1A adalah 5 tahun jangka waktunya. Setelah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Oke, itu ayat 1A. Kemudian ayat 2, pasal 8 ayat 2. Sepertinya ada perubahan, guys. Perubahannya yang berwarna merah ya. Oke, yang warna hitam masih sama semua, guys. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan, oke, ini sebagai tahunan, guys, yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya, Undang-Undang KUP, guys, menyebutkan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Di sini tidak ada jangka waktu maksimal, guys. Ya, oke, di sini sampai dengan tanggal pembayaran. Misalnya kalau bayarnya lebih dari 2 tahun gimana? 3 tahun misalnya. Ya udah tinggal hitung bulannya aja, guys. Ya. Oke, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Nah, perubahannya, guys, baik RUU Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bunyinya sama. Oke, dalam hal wajib pajak membutuhkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke, atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan. Serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, di sini ada jangka waktu maksimal ya, guys. 24 bulan. Hanya saja sanksinya tidak disebut berapa besarannya. Ya, kalau yang di Undang-Undang KUP 2%, yang di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyebutkan dikenakan sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini untuk SPT tahunannya, guys. Oke, memberi penjelasan cukup jelas, guys. Ayat 2, ayat 2A, ayat 2B, ayat 3 cukup jelas. Oke, sekarang kita ke ayat 2A. Tadi itu SPT tahunan, guys. Nah, ayat 2A sekarang. Dalam hal wajib pajak membutuhkan sendiri surat pemberitahuan masa. Nah, masa ya, yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenai, oke, ini sama, guys, sama yang tahunan ya. Sanksinya untuk Undang-Undang KUP, sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Sekali lagi, tidak ada jangka waktu maksimal sampai kapan ya. Pokoknya sampai dengan tanggal pembayaran. Nah, di RUU Cipta Kerja dan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sama seperti SPT tahunan ya, guys, sanksi bunga, ya, dikenai sanksi bunga, sanksi administrasi berupa bunga, lengkapnya gitu ya, sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ada jangka waktu maksimal 24 bulan, hanya saja besaran bunga di sini ya tidak ditetapkan, tidak disebutkan secara tegas, ya, tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke, itu ayat 2A, pasal 8 ayat 2A. Pasal 8 ayat 2B, ini ketentuan baru, guys. Di Undang-Undang KUP belum diatur, ini menjelaskan lebih lanjut yang tadi ya di 2A dan yang di ayat 2 dan ayat 2A. Oke, ayat 2B, pasal 8 ayat 2B, tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 2A. Dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Suku bunga acuannya di sini belum ditegaskan, guys. Ya, jadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Aturan baru, guys, belum diatur. Oke, kemudian pasal 8 ayat 3. Nah, ini ada perubahan bunyi ya, guys. Ya, masalah pengungkapan ketidakbenaran
terkait dengan pidana perpajakan. Oke, kita lihat Undang-Undang KUHP dulu guys. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang KUHP. Terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Oke, berubah bunyinya guys. Oke, antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan RUU Cipta Kerja tidak ada perubahan ini guys. Bunyinya sama. Oke. Nah, lanjut guys. Sama ya, walaupun telah dilakukannya sama. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ya, di sini pemeriksaan belum penyidikan gitu. Ini ada step dulu guys, bukti permulaan dulu. Ya, walaupun telah dilakukan tindak pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut. Beda ya guys. Di sini cuma bilang tindakan pemeriksaan, di sini langsung bilang tindakan pemeriksaan bukti permulaan. Ya, artinya sebenarnya sama-sama ke pidana pajak sih guys. Kayak sini tindakan penyidikan bilangnya ya, belum dilakukan penyidikan. Oke. Ya. Oke. Dan dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut. Pertama, huruf A. Belum diatur guys di Undang-Undang KUHP, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Atau, ini materi di pasal 38 sebetulnya guys, menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Atau, melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Lanjut lagi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 nanti ya. Oke, kemudian atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D. Sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Oke, 150%-nya di sini hilang guys. Ya. Coba kita lihat nanti di pasal 8 ayat 3-nya. Ya, 150%-nya tidak disebut di sini. Oke, tapi di sini ditegaskan lebih lanjut masalah pasal 38 dan 39 ya, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan isinya tidak benar. Sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat negara. Jadi kalau di sini kan belum dilakukan tindakan penyidikan, yang ini ya belum diberitahukan pada penuntut umum melalui penyidik pejabat dan sebagainya. Jadi ya udah berubah tuh guys. Oke, ini juga sama ayat 3A. Ya, kalau tadi di ayat 3 menyebutkan sanksi denda 150%, di ayat 3A-nya guys, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Sebenarnya jadi turun ya, 50% guys. Turun 50%. Jadinya 100%. Oke, lanjut lagi guys. Ayat 4. Nah, ini tidak ada perubahan ya. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dapat mengakibatkan, oke, ini semua bunyinya sama guys, ya, yang dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar atau lebih kecil, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan. Ada yang berubah guys. Ayat 5, ini juga masalah perubahan masalah sanksi ya. Masalah sanksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kita lihat dulu yang Undang-Undang KUHP guys. Pasal 8 ayat 5. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersebut dimaksud disampaikan. Oke. Kemudian ya kebetulan ya RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada perubahan bunyi guys. Oke. Pasal 8 ayat 5
Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Harus dilunasi, Anda harus lunasi jadi pindah ke atas ya guys, oleh wajib pajak sebelum laporan tersebut disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak. Di tambahan guys, belum diatur semua ya di Undang-Undang KUP. Untuk tahun baru guys, batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan tahunan. Jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan massa dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, itu ayat 5 guys. Ya, aturan baru ya. Lebih didetailkan lagi nih guys. Kapan batas waktu dan sebagainya, sanksinya dari mana gitu ya. Sanksinya sanksi bunga, tarif bunga per bulan tetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang dibayar dihitung sejak kapan gitu ya. Di sini dijelaskan lebih lanjut guys di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan tidak ada perbedaan dengan RUU Cipta Kerja. Oke, pasal 8 ayat 5. Ini juga aturan baru guys. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10%. Suku bunga acuan plus 10% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Oke, itu ayat 5 guys, 5A. Kemudian ayat 6. Wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Oke, itu bagian pertama guys. Yang ayat 6 ini tidak ada perubahan ya, ketiganya sama bunyinya. Oke guys. Bagian kedua guys, ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, pasal 9 itu tentang jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Ayat 1 guys, sepertinya tidak ada perubahan ya. Oke, masih sama antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang KUP. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Oke, ayat 2 juga tidak ada perubahan. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Oke, ayat 2A guys, ini perubahan besaran bunga yang ditetapkan berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan ya guys. Oke, kita lihat dulu dalam KUP guys, ada perubahan di sini pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Oke, tidak ada batasan maksimal guys, kapan harus dibayar ya, sampai kapan gitu ya. Nah, sementara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan RUU Cipta Kerja tidak ada perubahan bunyi ya, bunyinya sama guys. Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, ya. Tapi di sini besaran bunganya nggak disebut ya, hanya dibilang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ya. Tapi ada batasan maksimal, ya. Dihitung dari tanggal jatuh pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dikenakan paling lama 24 bulan. Ayat 2A. Oke, ayat 2B guys. Sama di sini juga ya, perbedaan masalah besaran sanksi dan batasan maksimal, jangka waktu maksimalnya guys. Kita lihat Undang-Undang KUP. Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, di sini tidak ada batasan maksimal guys, ya. Sejak penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal bayar, nggak ada batasan maksimal. Oke, RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak ada perubahan guys, bunyinya sama. Oke, atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, besaran bunga, sanksi bunga ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ya, dan ada batasan maksimal 24 bulan, guys. Oke, lanjut lagi, guys. Ayat 2C sekarang, besaran bunga ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ini aturan baru ya, guys, di KUP, di Undang-Undang KUP belum diatur. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 2A dan ayat 2B. Dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Oke, ini besaran bunganya guys. Suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12. Oke, baru guys, belum diatur. Ayat 3. Sama semua bunyinya guys, tidak ada perubahan. Ketiganya di sini. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Oke, ayat 3A, bagi wajib pajak, usaha kecil, dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang paling lama 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nggak berubah guys. Ayat 4, sama juga nih kayaknya guys, nggak ada perubahan. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu guys, bagian kedua tentang pembayaran atau penyetoran pajak. Ayat 9 perubahannya. Oke guys. Bagian ketiga guys. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, kita langsung ke perbandingan. Pasal 11 bagian ketiga ini guys terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ayat 1 sepertinya tidak ada perubahan guys. Oke. Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 17B, pasal 17C, atau pasal 17D dikembalikan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Oke, tidak ada perubahan. Ayat 1. Ayat 1A juga sepertinya tidak ada perubahan, guys. Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak,
dan putusan banding atau putusan peninjauan kembali, serta surat keputusan pemberian imbalan bunga dikembalikan kepada wajib pajak dengan ketentuan. Jika wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Oke, tidak ada perubahan. Ayat 1A. Ayat 2, sepertinya juga sama, guys. Tidak ada perubahan ya. Oke. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1A dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak dibayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 atau sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 dan pasal 17b, atau sejak diterbitkannya surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C atau pasal 17D, atau sejak diterbitkannya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga atau sejak diterimanya putusan banding atau putusan kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Oke, itu guys, ayat 2A, ayat 2, sorry. Kemudian ayat 3. Oke, ini perubahan masalah besaran imbalan bunga, guys. Oke, kita lihat dulu di Undang-Undang KUP. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir sampai dengan dilakukan pengembalian kelebihan. Oke, ini juga sama ya guys, cuma di sini dari sisi pemerintah sekarang. Ya, tidak ada batasan maksimal jangka waktunya guys. Ya, oke. Sementara guys, di RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ini RUU dan Undang-Undangnya tidak ada perubahan guys, bunyinya sama. Oke, ada perubahan dari Undang-Undang KUP guys, bunyinya jadi begini. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terakhir sampai dengan saat dilakukannya pengembalian kelebihan dan diberikan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, ya sama di sini imbalan bunga tarif bunganya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ada batasan jangka waktu ya paling lama 24 bulan guys. Tidak seperti Undang-Undang KUP ya. Oke, lanjut di ayat 3A. Ini aturan baru guys. Nah, ini besaran imbalan bunga. Oke, tarif bunga per bulan, oke. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan RUU Cipta Kerja nggak ada perubahan guys. Ya, sama bunyinya. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Di ayat 4, tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, di sini nggak ada tambahan berapa persen ya, berarti tambahannya 0% guys. Oke, tarif bunga imbalan bunga ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada ayat 3 yang tadi guys. Ya, dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Oke, itulah perubahan dari ketentuan pasal 11 Undang-Undang KUP bagian ketiga guys. Oke. Bagian keempat, ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke. Pasal 13 itu tentang penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, guys. SKPKB. Oke, ayat 1 cuma sedikit perubahannya, guys. Ya, yang merah ini hilang. Oke. Ayat 1. Dalam jangka waktu 5 tahun, setelah saat tutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut. Sama ya bunyinya ya. Oke, kita lihat Undang-Undang KUP guys.
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Sementara huruf A di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan RUU Cipta Kerja nggak ada perubahan ya guys. Oke, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Jadi ya atau keterangan lain di sini dihapus guys, dihilangkan dari bunyi pasal 13 ayat 1 huruf A. Oke, huruf B sepertinya tidak ada perubahan guys. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 ya. Dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Ya, jadi ada batasan waktu kapan SPP itu disampaikan guys. Seperti disebut dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP guys. Setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Maka di sini ya, Dirjen Pajak dapat memberikan SKPKB. Oke, huruf C tidak ada perubahan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Oke, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Tidak ada perubahan guys, ketiganya bunyinya sama. Huruf E sama juga ini tidak ada perubahan. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A. Oke, atau ini belum diatur di Undang-Undang KUP guys. Di Undang-Undang KUP cuma sampai huruf E ya. Undang-Undang Cipta Kerja dan RUU Cipta Kerja tidak ada perubahan, ada tambahan huruf F, ketentuan baru. Pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Oke, ingat guys, yang sudah ditanyakan ya, pasal 112 perubahan dari Undang-Undang PPN ya guys. Di sini dapat diterbitkan SKPKB guys kepada pengusaha kena pajak yang tidak melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, ekspor BKP dan atau ekspor JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Jadi ya, dapat terbit SKPKB. Oke, ayat 2. Ayat 2 di sini masalah sanksi ya guys. Ada perubahan bunyi. Oke, kita lihat dulu Undang-Undang KUP. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada 1 huruf A dan huruf E ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat utangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Ubah bunyi guys di RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oke, dua ini tidak ada perubahan guys. RUU Cipta Kerja dan Undang-Undangnya tidak ada perubahan, bunyinya sama. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf E, bunyinya sama ya, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke. Bedanya cuma masalah besaran bunga aja guys. Tadinya 2%, oke, 24 bulannya sama ini. Tadinya 2% berdasarkan Undang-Undang KUP diubah di Undang-Undang Cipta Kerja guys. Ya. Sanksi bunganya per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Ayat 2A ini belum diatur di Undang-Undang KUP guys, ketentuan baru. Dan di RUU Cipta Kerja dan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak ada perubahan. Bunyinya sama. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada 1 huruf F. Nah, ini yang aturan baru juga ya. Yang tadi yang belum melakukan penyerahan tapi sudah restitusi, sudah dapat pengembalian dan sudah mengkreditkan. Oke. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada 1 huruf F ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran kembali
berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke. Kemudian ini juga aturan baru guys di ayat 2B ya. Tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 2A. Dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Oke. Itu ya guys. Jadi ayat 2A dan ayat 2B ini aturan baru. Kemudian ayat 3. Sepertinya juga tidak ada perubahan. Sama ketiganya guys. Jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Huruf B, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau tidak dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Huruf C, 100% dari pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Oke guys, sama ya. Ayat 3A, ini ketentuan baru di Undang-Undang KUP belum diatur guys. Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf C, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksi. Oke, aturan baru guys. Ayat 4 ya. Di sini ada tambahan masalah pidana perpajakan guys. Ya, oke, kita lihat dulu di Undang-Undang KUP. Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Oke, lanjut guys. Perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja dan rancangan undang-undangnya tidak ada perubahan bunyi ya. Jadi begini, besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Oke, tadi berhenti ya di KUP, koma sekarang guys. Kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dimaksud. Oke guys. Ya, jadi leluasannya bisa lewat dari 5 tahun ya guys. Bisa lebih. Oke. Jadi di dalam masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dimaksud ternyata wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Menjadi gugur guys 5 tahunnya. Oke, ayat 5. Tadi ayat 4 ya, ayat 5. Jadi dihapus guys. Ya, dihapus. Walaupun jangka waktu 5 tahun sebagaimana maksud pada 1 tahun lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Apabila wajib pajak sejak waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini naik ke atas ya guys. Oke, ayat 5 dihapus. Ya, ini guys ayat 5 Undang-Undang KUP dihapus. Lanjut, ayat 6 sepertinya tidak ada perubahan. Tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 6 tidak ada perubahan guys. Itulah bagian keempat, penerbitan SKPKD. Berdasarkan pasal 13 ada perubahan. Oke. Bagian kelima guys. Pasal 13A Undang-Undang KUP dihapus. Oke, kita lihat apa bunyinya. Pasal 13A yang dihapus ini guys. Oke. Wajib pajak yang karena kealpannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana
Apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak, dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang dibayar. Oke, pidana alfa pertama kali dan tambah sanksi kenaikan 100% ini akhirnya dihapus, guys. Oke, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oke, itu bagian kelima, guys. Bagian keenam, ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, pasal 14 itu mengenai penerbitan surat tagihan pajak, guys, STP. Oke, kita akan cek ketiganya, guys. Ya, ayat 1 ada perubahan, guys, mengenai penerbitan faktur pajak. Oke, kita lihat dulu di sini. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila masih sama ya bunyinya ya. Huruf A, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ketiganya sama. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, ketiganya sama. Huruf C, ayat 1 huruf C. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga, masih sama. Nah, huruf D, guys, ada perubahan ya. Kita lihat Undang-Undang KUP, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Oke, huruf D ya. Di RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berubah bunyi, guys. Huruf D bunyinya jadi seperti ini. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Oke, lebih enak ya. Membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu diganti menjadi terlambat membuat faktur pajak. Langsung, guys. Langsung ke intinya ya. Oke, lanjut lagi. Ini huruf E sekarang. Ya, di huruf E, Undang-Undang KUP, pasal 14 ayat 1 huruf E, di Undang-Undang KUP bilangnya gini, guys. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak memiliki faktur pajak secara lengkap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Selain di RUU Cipta Kerja dan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ada tambahan begini, guys. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Selain. Oke, jadi ada tambahan ayat ya, yang tadi cuma sampai ayat 5 juga ditambah ayat 6. Oke, yang pertama. Kita lihat dulu, guys, di Undang-Undang KUP. Ya, selain identitas pembeli berarti nggak kena STP ya. Di Undang-Undang KUP dulu ya. Oke. Ya, pengusaha atau bukan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pembeli. Undang-Undang KUP dulu, guys, nomor 1. Selain identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, atau identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kalau pajak pedagang eceran. Oke, di sini enak, guys, ada batasan di sini. Yang pertama ini 13 ayat 5 ya. Oke. Ya, jadi di sini umum berarti ya. Sementara yang nomor 2, identitas pembeli, nama dan tanda tangan itu untuk pedagang eceran, guys. Oke. Sementara di pasal 14 ayat 1 huruf E. Oke. Nah, ini, guys, ya. Kita lihat dulu yang di RUU Cipta Kerja, guys. Pengusaha telah dilakukan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap berdasarkan pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang BPN dan perubahannya. Selain identitas pembeli, barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B, huruf C, dan huruf H Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Itu juga saya bingung, guys. Ya, karena nama dan tanda tangan itu cuma B dan G ya. Oke. Dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Atau kita berhenti dulu sampai situ. Oke. Sekarang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Pajak Pertambangan 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli, barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, serta nama dan tanda tangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G. Nah, ini benar ya guys. Undang-Undang Pajak Pertambangan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Nah, ini menurut saya ini agak bikin ini ya, yang awalnya ini tidak kena sanksi ya guys. Ya, di sini nama penerima jasa ya, jasa pembeli barang kena pajak, nama dan tanda tangan. Oke, 13 ayat 5 huruf B dan huruf G, nama dan tanda tangan. Ya, dan di sini dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha pada PKP pedagang eceran. Yang sebelumnya di Undang-Undang KUP guys, ini kan bisa dua-duanya, bisa pedagang eceran atau non pedagang eceran gitu ya. Tapi kalau di sini ya, karena faktur pajak itu sekarang selain NPWP juga masalah NIK harus masuk, juga paspor ya guys untuk PLN, wajib pajak luar negeri. Ini bisa jadi memang arahnya hanya ke pedagang eceran saja ini guys. Identitas pembeli BKP atau JKP, serta nama, nah ini ya, oke, serta nama dan tanda tangan. Tapi kalau saya sih, ini jadinya ada dua sih ya. Saya berharap sih yang identitas pembeli ini juga dikecualikan dari penerbitan STP guys, karena kalau faktur pajak salah, ternyata identitas pembeli di sini yang selain pedagang eceran ya, yang menerbitkan faktur pajak, bukan faktur pajak pedagang eceran guys, itu juga dianggap tidak memenuhi syarat selain ini guys, ya selain identitas pembeli BKP, penerima JKP, ya serta nama dan tanda tangan gitu ya. Ya, bisa jadi ini akan ada kesulitan yang luar biasa ya. Tapi ya kita tunggu saja guys peraturan pelaksanaan lebih lanjut, khususnya masalah penerbitan faktur pajak. Ya, ini yang namanya juga belum harapan ya guys. Kalau ternyata kebijakan pemerintahnya hanya pedagang eceran saja yang boleh pembeli gitu ya, apa mau dikata gitu ya. Kita ikuti saja guys. Tapi ini kelihatannya arahnya jadi ini ya, karena beda dengan yang di sini guys. Di sini ada nomor 1, nomor 2, ini kan langsung jadi satu guys. Ya, selain jas pembeli, barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, serta nama dan tanda tangan. Sebagaimana maksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G. Oke guys, jadi ya itu tadi guys, harapan saya sih apa namanya, tidak berubah ya. Tapi ya gimana lagi guys, kalau memang itu harus seperti itu ya, identitas pembeli itu harus lengkap, ya kita ikuti saja guys. Jadi ya, di sini sekali lagi, seolah arahnya itu hanya penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran guys. Ya, oke, itu guys masalah waktu pajak ya di ketentuan huruf pasal 13, pasal 14 tadi ya, pasal 14 huruf F tadi, huruf E ya, oke, huruf E, oke guys, dan sekali lagi di sini yang tadinya ada 3 huruf guys, huruf B, huruf C, dan huruf H gitu ya, sekarang cuma ada 2 huruf guys ya, cuma ada pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G. Nah, gitu guys. Ya, jadi ya harapan sih kita tunggu saja sih guys. Sekali lagi ya, ini sudah ada perubahan masalah pengetikan guys sepertinya, huruf C dan huruf H diganti menjadi huruf B dan huruf G. BCH tadinya menjadi B dan G aja gitu ya. Dan identitas pembeli di sini kita tunggu saja peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Karena kalau kita lihat di pasal 14 ya, memori penjelasan, ayat 1 huruf E. Ya. Oh, kan cukup jelas tuh ayat 1 guys. Cukup jelas guys. Jadi kita tunggu saja guys, ini jadinya gimana kebijakannya nih. Khususnya tentang masalah tata cara penerbitan, penggantian, pembatalan faktur pajak. Yang mestinya sih ada perubahan. Yang selama ini sudah ditetapkan, mestinya sih ada perubahan, karena memang ada perubahan juga di pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Oke, itu huruf E guys. Huruf F, ya, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1988 perubahannya ini akan merubah kebijakan, ya. Sehingga di sini di Undang-Undang KUP pun huruf F dan huruf G dihapus, guys. Pasal 14 ayat 1 huruf F dan huruf G. Oke, huruf H. Oke, ketentuan baru, guys, sebelumnya belum diatur. Oke. STP juga dapat diterbitkan bila terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan, atau ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Oke, itu ayat 1, guys. Ya, kemudian ayat 2. Tidak ada perubahan, guys. Surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Oke, sama, guys, bunyinya, tidak ada perubahan. Oke, lanjut lagi, guys. Ini masalah sanksi, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, guys. Ya, ada perubahan di masalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Oke, kita lihat dulu Undang-Undang KUP. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Oke, RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, guys, tidak ada perubahan. Ya, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nanti ya, 2%-nya hilang, guys. Oke, dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak dan dikenakan paling lama 24 bulan. Serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, di pasal 14 ayat 4, guys, ada perubahan di sini terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak Undang-Undang KUP, guys, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, huruf E, huruf F. Oke, huruf F tadi dihapus ya, guys. Ya, yang tadi itu pengusaha kena pajak melaporkan ke pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan kotak pajak karena memang berubah kebijakan juga, guys. Ya, oke, dihapus huruf F-nya. Oke, lanjut dulu ya. Pasal 14 ayat 4 dulu di Undang-Undang KUP terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf D, huruf E, huruf F masing-masing selain wajib menyetor pajak yang berutang dikenai sanksi administrasi berupa bunga, berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Oke, berubah bunyi, guys, di RUU Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kebetulan RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 ini tidak perubahan ya terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada 1 huruf D dan huruf E. Tadi kan huruf F dihapus ya. Masing-masing selain wajib menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari DPP dari dasar pengenaan pajak. Itu tadi ya, tinggal masalah identitas pembeli aja nih. Kita harus konfirmasi lagi karena dari bunyi yang tadi, guys, di pasal 1 ayat 1 huruf E ya, seolah identitas pembeli itu ya serta nama dan tangan semuanya ketiganya untuk pengusaha kena pajak pedagang eceran. Beda dengan yang Undang-Undang KUP yang di-split ke satu-satu. Oke, ayat 5 ya dihapus, guys. Terhadap pengusaha kena pajak pada ayat 1 huruf G dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah yang ditagih kembali. Dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan tagihan pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ya, tadi kan pasal 14 ayat 1 huruf G-nya kan dihapus, guys. Ya, dihapus ya. Maka untuk yang mengatur terkait dengan ayat ayat 1 huruf G tadi ya tentunya harus dihapus di sini. Nah, kemudian ada ayat 5, guys. Belum diatur di Undang-Undang KUP. Sorry, ayat 5A belum diatur di Undang-Undang KUP. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dihitung berdasarkan surat suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal di bulannya. Penghitungan sanksi. Oke, guys, belum diatur. Kemudian juga ayat 5B, guys. Ayat 5 tadi belum diatur besaran sanksi bunga. Ayat 5B sekarang. Oke. Ya, cukup jelas semua ya, guys. Ya, ayat 5A cukup jelas, 5B cukup jelas, 5C cukup jelas, ayat 6 cukup jelas. Oke. Daluarsa.
STP. Oke, daluarsa STP. Di sini. Nah, surat tagihan pajak diterbitkan paling lama 5 tahun. Ya, ini ayat 5B ya, benar ya. Surat tagihan pajak diterbitkan paling lama 5 tahun. Setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak belum diatur di undang KUP, guys. Oke, ayat 5C. Ya, tadi 5 tahun ya keluasannya. Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat 5B. Surat tagihan pajak atau sanksi investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 diterbitkan paling lama sesuai dengan daluarsa penagihan surat ketetapan pajak kurang bayar serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Oke, pasal 14 ayat 5C huruf A. Ini semuanya belum diatur ya guys, pasal 14 ayat 5C ini belum diatur di Undang-Undang KUP. Huruf A tadi, sekarang huruf B. Surat tagihan pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 9 dapat diterbitkan paling lama 5 tahun sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan apabila wajib pajak tidak mengajukan banding, dan surat tagihan atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 5D dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal putusan banding diucapkan oleh hakim pengadilan pajak dalam sidang terbuka untuk umum. Oke, aturan baru guys, ya, pasal 14 ayat 5B, oke, ayat 5A, 5B, 5C, ya, ketentuan baru guys di RU Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Ayat 6 tidak ada perubahan guys. Tata cara penerbitan surat tagihan pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu bagian ke-6 guys. Perubahan dari pasal 14 tentang penerbitan surat tagihan pajak. Oke. Bagian ke-7 guys, ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, kita akan lihat. Dan sepertinya memang perubahan itu hanya satu guys, penghapusan salah satu ayat. Ketiganya di sini bunyinya hampir sama semua ya, kecuali ada satu ayat yang dihapus. Oke, kita lihat guys, ketiganya sama, jadi kita hanya baca satu saja. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Oke, sama ya guys isinya. Lanjut, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Lanjut lagi guys, ayat 3 masih sama. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Oke, ini dia guys, ayat 4 dihapus. Ya, apabila dalam jangka waktu dihapus ya guys di Undang-Undang KUP pasal 15 ayat 4 yang dihapus ya. Oke, pasal 15 ayat 4 sebelumnya di Undang-Undang KUP menyebut bahwa apabila jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada satu lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana pajak, tindak pidana di bidang perpajakan, atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dihapus guys, ayat 4. Ayat 5 masih sama. Tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan OT. Itu bagian ke-7 guys. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Selanjutnya bagian ke-8. Oke, ketentuan pasal 17B diubah sehingga pasal 17B berbunyi sebagai berikut. Oke, kita akan lihat apakah ada perubahan. Oh, ternyata ayat 1 masih sama, guys. Ketiganya tidak ada perubahan. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C dan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima lengkap. Oke, ayat 1A tidak ada perubahan juga, guys. Ya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 1A masih sama, ayat 2, apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur Jenderal Pajak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan surat ketetapan pajak lebih bayar harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Oke, ayat 3 juga masih sama. Apabila surat ketetapan pajak lebih bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepada wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oh, ayat 3 berubah ya guys. Dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar. Di Undang-Undang KUHP sebelumnya imbalan bunga 2% guys per bulan. Dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pada ayat 2 sampai dengan saat diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar. Oke. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga di RUU-nya guys, Cipta Kerja. Ini imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke guys, ayat 3 ada perubahan. Ya, lanjut lagi. Ayat 4 sekarang. Apabila pemeriksaan bukti permulaan pidana di bidang perpajakan pada ayat 1A tidak dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau masih sama semua ya, atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, masih sama juga di sini guys, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, semua masih sama. Lanjut lagi, nah ini sama ya. Undang-undang KUHP dulu guys, ya. Oke, telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, Undang-Undang KUHP sini guys. Dan dalam hal wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan saat diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar dan bagian di bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak ada perubahan guys. Oke, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam hal kepada wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan saat terbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar. Oke ya, perubahan di masalah tarif bunga untuk imbalan bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke, ayat 5 sekarang ini ketentuan baru guys, belum diatur di Undang KUHP. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak diberikan kayaknya ya. Tidak diberikan dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Tidak dilanjutkan dengan penyidikan. Karena wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 atau dilanjutkan dengan penyidikan tetapi
tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B. Lanjut lagi guys, ayat 6, ini juga aturan baru ya guys, ketentuan baru ya, belum diatur di Undang-Undang KUP. Imbalan bunga pada ayat 3 dan ayat 4 diberikan paling lama 24 bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke. Ayat 7 juga ini ketentuan baru. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Oke guys, itu bagian ke-8. Oke. Bagian ke-9. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, kita akan lihat perubahan di mana. Oke. Ternyata masalah sanksi administrasi berupa bunga ya guys. Ya, yang ada besarannya 2% di Undang-Undang KUP, tapi tidak ada jangka waktu maksimal. Ada perubahan di RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, ada batasan paling lama 24 bulan. Oke, kita lihat dulu pasal 9 ayat 1 ya, Undang-Undang KUP. Apabila surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Semua masih sama sampai sini guys. Oke, masih sama juga ini atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu. Oke. Atau kurang dibayar itu, bentar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu sama ya. Oke. Jatuh pemulusan tidak ada kurang dibayar atau jumlah pajak tidak dikenakan itu atau kurang dibayar itu yang tidak atau kurang dibayar itu, oke, KUP guys, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa pajak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, ini tidak ada batasan jangka waktunya ya guys. Kita lihat sekarang kebetulan tidak ada perubahan ya di RUU Cipta Kerja dan di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, tidak ada perubahan. Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa pajak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan dikenakan paling lama 24 bulan. Serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, ada batasan waktu ya, 24 bulan. Cuman kalau sebelumnya 2% ini sama seperti aturan sebelumnya guys. Ya, sanksi bunga ini tarifnya tarif bunganya per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Ayat 2 sekarang. Oke, yang kita masih sama semua guys. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai. Oke, kita lihat dulu dalam KUP, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Perubahannya guys, sepertinya masih sama ya, masalah tarif bunga ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan Cipta Kerja, RUU Cipta Kerja sama guys. Ya. Oke, dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Seperti biasa ya, tarif bunga per bulan dan ada batasan maksimal 24 bulan. Oke, ayat 3 juga sama sepertinya guys, perubahannya ada di situ. Yang awalnya 2% dan tidak ada batasan jangka waktu maksimal di RUU Cipta Kerja dan di Undang-Undang Nomor 11 ada. Oke, kita lihat dulu dengan KUP guys. Ya, yang tulisannya masih berwarna hitam nih masih sama bunyinya guys. KUP dulu, dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat pemberitahuan tahunan
Dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 kurang dari jumlah pajak yang sebelumnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, oke, Undang-Undang KUP dikenai bunga sebesar dikenai bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B dan huruf C sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan rancangan undang-undangnya tidak ada perubahan, guys. Oke, dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B dan huruf C. Oh ya, berubah ya, di sini sampai dengan sama ya B dan C sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran pajak tersebut, kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, pasal 19 ya. Ada ketentuan baru, guys. Pasal 19 ada ketentuan baru di ayat 4. Masalah besarnya imbalan bunga. Tarif bunga per bulan tidak ada perubahan ya antara RUU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Oke guys, itu bagian ke-9. Oke, bagian ke-10. Pasal 27A dihapus. Oke, kita akan lihat pasal 27A yang dihapus ini, guys. Di Undang-Undang KUP. Oke, disebutkan di ayat 1, apabila pengajuan keberatan permohonan banding permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak dimaksud dikembalikan dengan tambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Atau untuk SKPN, SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya SK keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Ayat 1A, imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan atas surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau SK pembatalan ketetapan pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan sebagai berikut. Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK pembetulan, SK pengurangan ketetapan pajak, atau SK pembatalan ketetapan pajak. Untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya SK pembetulan, SK pengurangan ketetapan pajak, atau SK pembatalan ketetapan pajak. Atau untuk surat tagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK pembetulan, SK pengurangan ketetapan pajak, atau SK pembatalan ketetapan pajak. Ayat 2, guys. Ya, sekali lagi, pasal 27A yang semuanya dihapus ya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Imbalan bunga. Ayat 2, guys, imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada 1 juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 berdasarkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh pembayaran wajib pajak. Ayat 3, tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, ini semuanya dihapus, guys. Pasal 27A. Oke.
Bagian ke-11. Di antara pasal 27A dan pasal 28 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 27B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, ya, 27A dihapus, muncul 27B, guys. Ini ketentuan baru, belum diatur dalam Undang-Undang KUP. Dan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada perbedaan. Isinya sama, guys. Oke, ayat 1, wajib pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Oke, masih sama ya sebenarnya seperti pasal 27A, guys, yang dihapus tadi. Oke, ayat 2, pasal 27B ayat 2, imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan. Oke, di breakdown satu-satu, guys. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), surat ketetapan pajak nihil (SKPN). Wajib pajak diberi imbalan bunga. Oke, itu tadi ayat 2 ya. Sorry, sekarang ayat 3, guys. Wajib pajak diberi imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Oke, ayat 4 sekarang. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diberikan berdasarkan tarif bunga per bulan, huruf A, guys, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 dan diberikan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ayat 4 tadi, guys. Sekarang ayat 5, tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Oke, imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekarang ayat 6, guys, dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau surat ketetapan pajak nihil, sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Ayat 7, imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dihitung sejak tanggal pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak, huruf A, huruf B, sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak. Pembatalan surat ketetapan pajak, huruf C, sejak tanggal pembayaran surat tagihan pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat tagihan pajak. Ayat 8 sekarang, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian imbalan bunga diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Maksudnya ada kata-kata atau ya, diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu bagian ke-11, guys. Bagian ke-12, ketentuan pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, kita lihat perbandingan. Nah, ini dia, guys, yang berwarna merah ya. Ada perbedaannya di warna merah, guys. Oke, kita lihat dulu di Undang-Undang KUP ya. Di huruf A dan huruf B ini masih sama, guys. Oke, huruf A dan B masih sama. Setiap orang karena kealpaannya A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau B. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Masih sama ya. Oke, sekarang kita lihat Undang-Undang KUP dulu, guys. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Masih sama ini juga, guys, kerugian pada pendapatan negara ya. Dan perbuatan tersebut
merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Nah, ini tadi kan dihapus ya, guys. Ya, pasal 13A. Oke, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A untuk pertama kali yang tadi, guys. Ya. Nah, itu akhirnya dihapus, guys. Itu dihapus dalam pasal dihapus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, dan di rancangan undang-undangnya pun tidak ada perubahan ya, guys. Kata-katanya masih sama di sini. Oke. Ya, sebagai maksud di pasal 13A ini sudah dihapus, guys, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Lanjut lagi, koma, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, guys, kata-kata dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, itu tidak ada, guys, dihilangkan. Karena kan pasal 13A-nya dihapus ya. Oke, sekarang kita baca, guys, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Langsung di sini kan didenda, gitu ya, langsung kata-kata didenda. Paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang, 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Oke, guys, itu perubahan ke-12 pasal 38, pidana karena apa. Oke, bagian terakhir, guys, bagian ke-13, ketentuan pasal 44B diubah sehingga pasal 44B berbunyi sebagai berikut. Oke, kita lihat di sini ada perbedaan. Oke, di ayat 2, guys, ya, perubahannya ya. Ayat 1 masih sama, guys, penghentian penyidikan pidana pajak untuk kepentingan penerimaan negara. Masih sama semua ayat 1 ya. Atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Oke, ayat 2 ada yang berubah, guys. Berkurang ya, dari yang tadi 4 kali menjadi 3 kali. Oke, yang hitam masih sama semua, guys, ini. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan, dan ditambah dengan sanksi. Oke, Undang-Undang KUP, sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali. Sementara di RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang 11 tahun 2020 sama ya, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Ayat 3 ketentuan baru, guys, ya, pasal 44B ayat 3 ketentuan baru belum diatur di Undang-Undang KUP, dan tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu bagian terakhir, guys. Bagian ke-13, pasal 44B tentang penghentian penyidikan pidana pajak. Oke, guys. Demikian bahasan terkait dengan pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya perubahan undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Dan bila dibandingkan dengan RUU Cipta Kerja sebelumnya, guys, sepertinya tidak banyak perubahan ya. Hanya saja kesalahan tulis yang sebelumnya ada di RUU Cipta Kerja telah diperbaiki di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
ini. Oke guys, nantikan video-video Andrik Channel berikutnya terkait unboxing atau program-program lainnya terkait dengan video perpajakan guys. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih jika sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe bawah ini guys, yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.